Tapi pernah marah kan Pak? Pernah abang ini pernah marah sama anak-anak? Jadi sedikit tambahan nih buat Bang Rais. Mungkin ini share pengalaman aja ya. Iya, betul. Ke Abi yang Abi Ali juga yang masih baru juga. Jadi kita di asrama nih Bang Rais, apalagi challenge juga ya, tadi kan masalah challenge juga, tantangan juga karena kita ini kan masih di usia ya muda lah gitu ya. Oh masih muda loh? Iya, Ya kira-kira seperti itulah. Yang tua kan Bapak. Aduh, kakak. Iya. Kita kan masih Masih. Iya. Saya masih ABG Masih bisa lah. nambah. Anak baru gajah apa ya? Iya. Ya jadi Gitu. dalam segi emosi kan kita kalau menurut ilmu ya kita masih labil lah Bang Rais ya, yang antara saya ataupun Abi Ali ini. Tapi kembali lagi kita ya harus selalu bisa, namanya di asrama di Bang Rais. Banyak kejadian yang tidak sama sekali terduga sama kita. Oleh sebab itu makanya kita harus sering-sering improvisasi ya dalam segi hal yaitu tadi metode untuk bagaimana cara kita mendidik mereka. Itu kalau orangnya mungkin kaku atau baku, monoton ya, bahasa kerennya mungkin masih konservatif dalam hal mengasuh anak, sudah nggak bisa karena kita nih sekarang nih ya Bang Rais ada di zaman milenial. Yang mana mereka sudah mungkin zamannya berbeda dengan kita dulu. Oleh sebab itu, kalau dulu kita mungkin dimarahin sama guru, sama mungkin yang ustadz yang di pesantren mungkin kita ya nggak marah ya karena memang itu merasa kesalahan kita. Tapi zaman sekarang kan beda. Ada hal mungkin anak melaporkan gurunya sekarang kan, atau misalkan dia nggak terima kalau misalkan dihukum. Nah, improvisasi kita adalah bagaimana cara kita mendidik tapi dengan tidak menekan. Ya, jadi hukuman pun kita berikan ya satu atas dasar kesepakatan dulu nih. Harus ada deal-dealan nih, misalkan kamu nih, kan kita nih sama-sama kita sharing. Dikala kamu nggak mengerjakan ini, kira-kira apa yang harus, konsekuensinya apa yang harus kamu terima. Mungkin setiap asrama beda-beda ya, mungkin ada yang dihukum mungkin piket, atau denda, uang saku, dikurangin uang saku. Nah itu kita buat kesepakatan, jangan kita satu arah. Kalau kita dua arah, mereka kan jadi tahu juga. Kalau satu arah tuh kita mungkin cenderung diktator ya. Kalau dua arah kan terjadi kesepakatan dan dia tahu bagaimana kalau konsekuensinya apabila nggak melakukan, misalkan piket. Nah itu jadi kita nggak ada dasar menghakimi. Kalau dasar menghakimi, anak ini nanti malah bisanya berontak, Bang. Jadi kita jadi sama-sama buat kesepakatan dan itu terjadi di asrama saya, asrama Samarinda itu. Jadi sebelum kita buat hukuman ini, mereka kita ajak sharing. Jadi kalau bisa kita bangun, betul tadi kata Bang Ali, kita bangun chemistry dulu di antara kita sama mereka, ya kan? Jadi mungkin kalau mereka misalkan belum mau menganggap kita orang tua karena mungkin kita masih muda ya, anggap kita kakak sih begitu. Masih muda. Anggap kita kakak lah, anggap kita sebagai orang yang mungkin bisa kamu percaya lah kayak gitu. Jadi kita bukan juga mendudukan posisi kita sebagai orang yang harus kamu dengar, orang yang harus kamu turutin, enggak. Sama-sama kita bangun chemistry dan nanti akan terbangun sendiri bagaimana cara mereka bersikap ke kita. Ya tidak juga melupakan masalah adab ya, karena kita jelaskan juga kan hal-hal tentang adab, cara Rasulullah bagaimana, itu semuanya kita ajarkan. Dan juga kita juga enggak berhenti terus belajar Bang Rais. Nah, tadi bagus tuh yang dibilang Abi Ali. Itu saya terapkan juga di asrama saya masalah kejenuhan di asrama. Setiap minggu nih Bang Rais, di kota Samarinda itu kan ada beberapa taman tuh. Setiap minggu saya jadwalkan, kami nih mungkin pelanggan Grab sejati kan. Karena setiap minggu kita nyewa Grab. Sayanya naik motor, ya kan? Karena nggak masukkan Grab semua kan, ada 10 kan, sama Uminya 12. Ya saya naik motor sama yang yang mabok naik mobil. Nah, yang ini naik mobil. Kita main ke taman. Senam ya kan, ya peregangan-peregangan, refreshing lah. Kalau bahasa sekarang mungkin healing-healing dikit ya kan. Healing.
Itu lumayan loh pengaruhnya Bang Rais dalam hal mereka menghilangkan kejenuhan. Karena kan ya kalau disibukkan terus dengan belajar, hafalan kan ya kita sebagai manusia juga kan nggak bisa lah kan. Tapi pernah nggak ada yang kabur? Kebetulan kalau kabur alhamdulillah jadi di zaman saya alhamdulillah belum ada Bang Rais, dan jangan sampai ada ya. Iya, amin. Tapi kalau misalkan dia ini apa namanya? Kan kalau misalkan mereka nih bulan Ramadan apa Idul Fitri kan? Iya. Libur tuh, liburan. Nah, banyak juga sih terjadi mungkin di beberapa tempat, tapi kalau di tempat saya pernah ada yang anak nih karena rumahnya dekat ya dari asrama mungkin sekitar cuma 2 kilo mungkin. Padahal anaknya masih kelas 1 SD tuh Bang Rais. Karena merasa sudah tahu, dulu dia kan dari TK nih di asrama, TK mungkin belum berani. Oh, udah sering mungkin ini jalanan ya kan, sering juga kita ajak keluar kan gitu kan, tahu mungkin akhirnya sudah memberanikan diri. Pada saat dia pulang lagi ke asrama kabur, ya kan? Tapi kabur sebentar aja. Saya langsung sibuk tuh nyari ya kan, tapi dianterin lagi sama orang tuanya. Anaknya malah dikasih tahu gitu kan, jangan kabur kasihan abi uminya mencariin gitu. Ya alhamdulillah kaburnya sebentar aja begitu, tapi kesininya mah alhamdulillah biasa lagi gitu. Udah, bilang aja. Iya.